Halo guys, balik lagi di konten podcast Volta. Kali ini agak terlihat asing, tapi nggak juga, karena gue sama Lutfi lagi. Oke, Lutfi guys. Dan asingnya, gue sama temen gue lagi. Kenalin dong. Nama gue Michael. Ih, Asik. suaranya Kayak ngebas banget. Deep kecoh banget gitu. Kecoh banget. Nama gue Michael. Yang biasa dari perawakan juga kelihatan misterius gitu ya. Misterius. Nah kebetulan omongan kita ini kan omongan malam nih. Jadi lu tau sendiri kan kalau omongan malam tuh apa aja kayak berat gitu. Berat tuh. Lu apa aja jadi berat. Udah masuk kayak deep talk gitu. Pasti men, itu udah pasti deep talk. Apalagi enaknya di situ kita ada orang yang lebih dewasa gitu. Itu wah advice-nya dapet banget men. Bisa. Lu parah lu. Gue sih respect gue kayak oh ini mantep nih. Oh iya. Ini pelajaran dari Emang dewasa itu apa sih? Dewasa itu apa sih? Wah, bagus nih, bagus. Ini pertanyaan boleh. Baru awal. Kasih tahu nih Dewasa itu apa sih? Baru awal tapi dia udah munculin pertanyaan yang sangat berat gitu. Ini boleh sih. Jadi kalau menurut gua ya, Oke. jadi ini pertanyaan menuju ke gua sama J ya. Bener. Jadi bener. kalau menurut gua ya dewasa itu bukan tentang umur, tapi itu bagaimana cara lu menyikapi berbagai hal. Jadi misalnya kayak lu dewasa dalam hal mengikhlaskan, itu lu gak gampang marah, lu bawanya kalem-kalem aja gitu. Iya, bener. Umur tuh nggak jadi patokan ya buat lu untuk menjadi dewasa. Karena ada beberapa orang yang tua tapi belum tentu dia dewasa. Terus juga ada orang yang muda tapi dia udah dewasa. Itu gimana cara pola pikir dari masing-masing orang aja sih kalau menurut gua bang. Iya. Kalau menurut gua gitu. Kita pakai bang atau namanya aja nih. Nama aja. Bang aja. Bang dong. Nama aja lah. Bang aja udah. Kan gue nggak beda jauh sama lu pada. Iya sih benar. Iya. Ya oke. Gua panggil lu. Jangan tanya umur lah. Iya jangan. dong. Nah kita nggak tahu ya. Nah, Jadi gua panggil Mike aja. ya oke. Jadi gini Mike. Sebenarnya ada rasa gak enak sih gue cuma jawab aja. Enggak, gue tetap panggil bang. Respect. Soalnya gue respect. Oh iya. Oh. Mau bagaimanapun dalam kondisi apapun harus tetap respect. Jadi lu bang, gua Mike jadi bang Mike. Iya benar. Iya. Jadi gini, Mike. Jadi gue tuh sebenarnya ada nih beberapa pertanyaan buat lu. Gue tuh pengen dapat advice dari lu, Oh. dapat pembelajaran. Pertanyaannya nggak banyak kan? Nggak banyak. Oh, nggak banyak. Nggak banyak. Gue juga pengen minta pola pikir lu, Pi. Iya. Cara menanggapi masalah kayak gini. Jadi seenggaknya kita ngomongin 3 kepala lah. Iya, 3 kepala. Lu boleh apa namanya? Kayak lu menilai pendapat lu Fisal boleh. Boleh. Ini kita saling bertukar Sharing aja. Sharing aja. Namanya juga deep talk. Yoi. Ini Malam. lu ngeliat? Nggak ada. Udah tutup belakang. Udah tutup belakang. Malam ada pasien kita. Terus. Iya. Jadi yang gue pengen nanya tuh sebenarnya kayak lebih ke arah hubungan pacaran sih. Oh. Pacaran. Berarti masuknya percintaan juga. Percintaan. Oke. Percintaan. Biasanya kalau percintaan itu yang kita ketahui 2 kepala dong. Iya. Gak mungkin 3. Kalau kita pelakor satu lagi. Bahaya. Kan 2 nih. Kayak untuk menyikapi suatu masalah dengan 2 kepala itu menurut gue susah men. Iya. Menurut gue susah. Apalagi di salah satunya pasti ada yang kayak merasa dirinya nggak salah, Iya. merasa dirinya paling bener. Kayak lu dikasih pendapat kayak gitu lu nggak terima, orang gue bener kok. Iya. Ya dong, kan banyak tuh ya masalah-masalah dalam berhubungan. Cuman yang gua pengen tegesin tuh, ya kan kita laki-laki ya. Gua pengen nanya ke lu pada udah pernah pacaran dong, pasti. Nggak banyak sih. Padahal pertanyaannya udah pernah loh, tapi dia jawabnya Nggak banyak. Itu berarti menunjukkan dia ini seorang suhu. Kukira cupu ternyata Ini suhu ya. Ini dia. Karena gue misterius. Oh iya. Oke. karena gue misterius. Sulit men. Sulit. Nah kan nggak salah. Iya. Nggak salah dia di sini nggak Iya, salah. nggak salah. Jadi gini bang. Jadi gini Mike. Gue mau tahu pendapat lo ketika ada cewek nanyain ke lu soal waktu yang kita ketahuan umur kita sekarang
Cowok ya istilahnya nyari sesuap nasi lah ya nggak sih Iya. buat diri kita sendiri kan malu dong kita minta ke orang tua dong. Iya. Malu dong kayak ya, seakan-akan umur 20 kita harus bisa nyari duit sendiri lah ya kalau kita gawe otomatis waktu buat pacar kita nih kurang tapi lu pasti dituntut dong buat Iya. soal waktu. Iya. Gimana pendapat lu berdua untuk menanggapi permasalahan tersebut? Mulai dari Bang Mike dulu ya. Lu dulu. Lu dulu dong. Lu dulu. Ini kan subuh. Lu dulu. Oh iya. Gua Subuh. bukan subuh. Gua misterius. Berarti nanti kalau ditanya dia diam aja. Santuy. Misterius. Ya, jadi kalau menurut gua sih waktu ya, pembagian waktu. Karena kan sekarang kita sesuai fakta aja ya. Kita kan lagi PPKM gini jadi kerja sambil kuliah. Nah, jadi cara gua membagi waktu untuk pasangan itu gua bisa bagi di waktu gua libur. Karena itu udah pasti kan. Iya, itu udah Karena pasti. kan gua kerja. Nah, di waktu gua libur itu gua ngasih dia waktu itu full. Kayak misalnya janjian nih mau main jam berapa, jam misalnya siangan lah, karena gua kan bangunnya juga ya namanya juga kemarinnya kerja bukan siang. Nah itu gua full sama dia, gua terserah dia mau kemana sampai malam, sampai dia jam-jamnya pulang paling jam 9-an gitu. Itu gua temenin terus. Udah pasti, Udah seharian pasti, full. udah pasti. Nelpon gitu sampai menjelang pagi gitu. Nah kalau misalnya nelpon mah itu bisa dilanjut malam sih. Oh gitu. Oh iya. Karena sebenarnya kalau soal virtual gitu itu sebenarnya bisa setiap hari sih. Oh, bisa setiap Tergantung hari. dari masing-masing aja. Iya benar. Oh. Karena hubungan itu kalau misalnya kita ketemu itu rasanya makin kayak gimana gitu. Karena Tapi Kenapa? kalau ketemu setiap hari juga menurut gua, kalau dari gua ya, Iya. kalau dari gua ketemu setiap hari kayak bosan ya. bosen, sumpah, bosen. Sebenarnya itu alasan gua kerja. Oke, Enggak. oke. Plot twist gitu ya. Oke. Enggak guys. Coba kita tanya ke Suhu. Tanya. Gimana Bang Mike? Gua bingung ini mulainya dari mana. Waduh. Rumit nih. Enggak apa-apa, Bang. Ini rumit nih. Sebenarnya kalau obrolan itu kita mulai dari mana aja. Iya. Nanti tuh bakal nyambung-nyambung. Oh, gitu. Sih, pasti, itu udah pasti. Ya sama sih sebenarnya kalau misalnya bagi waktu juga ya pas libur ya. Iya sih. Gitu kan. Pas Hmm. libur. Kalau misalnya setiap hari pun ya kita kan pun juga punya kegiatan. Iya, Mereka pun betul juga punya banget. kegiatan. Iya, itu benar Ya banget kan? Bang, sumpah. Sebenarnya sih gimana pengertiannya aja. Gimana si cewek nanggepin kondisi kita sekarang berarti ya? Oh, iya. Iya. Bener dong. Iya dong. Gimana dan kita pun juga sama gitu. Gimana? Kalau Oh, iya. dia punya kegiatan-kegiatannya ya jangan diubah itu, biasa aja gitu. Ya karena istilahnya dia nunggu buat kita gitu. Iya, gitu kan. Ya kalau misalnya bentrok ya udah mau gimana gitu kan. Kalau misalnya bentrok bilang kita lagi libur, ada waktu nih buat dia, tapi dianya ada kegiatan nih gitu kan. Nah, itu gimana? Ya kan ada kayak gitu kan. Iya, Ya kan? bener. Itu gimana? Ya udah cari titik tengahnya. Ya, misalnya ada kegiatan kamu kegiatan sampai misalnya sampai Jam berapa? sampai sore atau sampai apa gitu ya. Mhm. Ya udah deh. Nah, nanti kita misalnya malamnya makan di sini ya atau gimana. Oh, sebenarnya ketemu Ya, gitu sebenarnya ya. ketemu aja Sebenarnya gitu kan. ketemu. Lepas Iya. kangen. Iya. Lepas kangen. Kayak gitu-gitu aja gitu kan. Yang penting kan ketemu gitu kan, Iya, ketemu benar. ngobrol gitu Benar kan. sih. Emang lu mau pacaran virtual doang? Iya sih. Itu sebenarnya jadi tuntutan di gue juga bang. Nggak serius. Iya kan? Iya. Tapi seenggaknya ada ketemu-ketemunya kan? Iya. Iya. Udah pasti harus Iya. ketemu tuh harus deh pakai seenggaknya seminggu sekali lah. Iya, Seminggu sekali seminggu udah sekali harus. lah, seminggu sekali walaupun entah itu 2 jam, 3 jam Ya, seenggaknya atau ketemu. iya seenggaknya ketemu, nggak masalah sih sebenarnya sih. Iya makanya. Iya, Nah, yang penting cewek juga nggak keberatan. tapi kemarin ini gue sempet gak pernah ketemu selama 1 bulan. Oh. Nah, Full. masalah kan? Hah? Ada masalah nggak begitu? Tapi gue gak tau kenapa gue kayak respectnya tuh kayak dia juga paham. Oke. Gue paham, dia paham. Hah? Dia nggak banyak menuntut. Hah? Nah, gue juga nggak keenakan, ngerti nggak sih kan? Iya. Kalau ada orang yang kayak nggak nuntut, ada satu orang yang kayak keenakan nih, Iya. kayak nggak ada inisiatif nanti kalau bakal nyamperin. Iya, benar. Kalau gue enggak, jadi kemarin tuh pas 1 bulan kayak emang ada masalah di gue dan masalah di dia. Tadi dia nggak bisa, gue nya nggak bisa. Iya. Jadi saling mengerti kan. Berarti gue kemarin tuh kalau bilang soal waktu, pengen sih kayak orang-orang lain banyak loh di IG gue kayak teman-teman gue kayak ketemu lo nih setiap hari. Anjir, sebenarnya gue pengen, cuman gue nggak bisa. Intinya gini aja sih. Lu mau misalnya ini bagi cewek ya. Coba. Nah, lu mau
lu pacaran sama cowok tapi cowok ada waktu terus buat lu gitu kan. Iya. Ya kan? Gitu. Ini bagi cewek. Ya udah lu pacarannya kok ngangguran. Oh shit. Ya nggak Gila sih. Ini gue itu lu pacaran aja pengangguran. Banyak waktu. Bener sih. Simpel aja. Gitu. Pengangguran. Iya pacarannya pengangguran. Gila sih lu keren banget sih. Ya kalau pacaran pekerja pasti ada risikonya. Risikonya apa? Ya pasti kan cowoknya tuh kerja, ya kan pulang kerja capek, gitu kan, butuh istirahat atau apa. Nah makanya itu misalnya seminggu sekali ketemu pun bangsa 2 jam 3 jam, ya hargailah waktu itu. Iya sih bener. Gak kayak cuma ketemu main HP. Ya iya. Gua pengen ketemu nih, ketemunya maunya seminggu 3 kali misalnya gitu kan. Ya kita lihat jaraknya kayak gimana, jarak ya misalnya rumah lo di mana, rumah ceweknya di mana. Iya. Ya kalau dekat sih nggak masalah. Iya Ya sih. kan? Jadi kalau jarak tempuhnya jauh. Tapi ini dari gue nih bang. Nah. Dari gue. Gue kalau soal jarak tempuh, gue nggak kalah lah. Sumpah gue nggak kalah kalau di jarak tempuh. Kalau dari gue, nggak tahu kalau dari lu berdua ya. Cuman kalau dari gue kalau soal jarak tempuh tuh nggak jadi masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Kalau misalnya. Tapi kan dilihat jamnya, jam kerja lu gimana. Iya memang. Iya kan? Iya benar. Nah itu dia masalahnya di situ. Masalah di situ. Masalah Nah, di situ. Lu kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 3 sampai jam 11. Berarti waktu banyak dari pagi sampai siang dong. Iya. Nah, tuh Tapi ngapain? kan ya kalau dari gue ya biasanya ya kita kayak cuman callan. Kalau yang sekarang gue lakuin Iya. kayak callan, ngechat, Snapchat. Gak mungkin kan lu ngapel pagi-pagi atau Ya, siang. ya, lagi logikanya aja itu juga kenapa gue Panas, coy. Gue bukan masalah panas, Bang. Gue bukan masalah panas. Gue bukan masalah coy. Gue Lu kan datang nih nyampe sono rekil lah. gue bukan masalah panas, Bang. Oke, Gue bercanda. gue lebih nggak enak kayak masih pagi lu. Oke. Orang rumahnya dia juga kaget. Nah, iya. Kayak orang lain datang Oh, iya, pagi. bener sih. Iya. Kayak- Lu ngapain lihat amat tuh pagi-pagi? Iya maksudnya nah itu juga. Lama-lama ditaruh absen depan rumahnya. Ya kali langsung nggak bingung. Kayak kalau kita masuk uang harian dipotong. Iya. Apa 3 kali bawa martabak lu. Martabak keju ya. Iya. Itu kan syarat kuno. Masih ada Apa sekarang masih berlaku sih? Oh masih berlaku. Masih berlaku. Martabak keju. Walaupun beda dikit ya sekarang martabak telur. Oh tahu ya. Iya. Anjir. Iya. Tapi balik lagi ke cewek kalau udah soal nuntut Iya. Iya nuntut apa dulu nuntutnya gitu kan. kan tadi waktu dan Waktu tadi kalau bagi gua ya tadi udah gua jelasin seperti itu ya kan pengertian aja. Maksud gue jago banget Nah, sih. gitu doang. Kalau masuk ke masalah, misalnya ini masih nyambung sama waktu nih kan. Eh. Masuk ke masa kayak misalnya dia kangen gitu. Nah. Dibilang kamu nggak bisa gitu libur aja sehari izin kita main gitu kan. Libur sehari ini kan seminggu sekali libur satu hari. Ya maksudnya dia mau main di hari yang lu gak libur bang. Itu gimana cara lu nanggepinnya? Kalau situasinya kira-kira bisa diatur ya nggak masalah sih sebenarnya. Misalkan nih lu satu kerjaan nih gitu kan. Vi, gua libur dong misalkan gua tukeran libur dong ya. Gua liburan di hari Rabu, gua udah janjian sama cewek gua misalnya gitu. Oh, oke. Ya nggak masalah. Ini kan gimana lo yang ngatur Iya, gitu ya tapi kan. Ya biasa- kalau nggak bisa ya nggak bisa. Hmm. Gitu doang sih. Simpel sih. Tapi biasanya emang cewek gitu ya kadang Iya. egonya tuh lebih tinggi. Tapi kan jangan sering-sering. Iya sih, udah kalau sering mah enakan ya. Nah sebagai cowoknya juga ya aku ada nih bisa terus minggu depan belum tentu bisa. Jangan Iya. sering-sering nggak enak juga sama kawan gitu Iya. kerjaan atau ya gitu doang sih. Oke. Itu kan kalau cewek itu soal waktu. Iya. Kalau dari gue nih, nggak tahu kalau pada. Kalau gue tuh jujur gue nggak pernah nuntut. Jujur kalau cowok yang boleh sih seharusnya kalau cowok jarang nuntut ya. Iya. Iya nggak sih? Pokoknya gue lihat dari cewek tuh kalau dia nuntut, pasti dia kayak sesuatu kayak hal kayak gue tuh pengen sebenarnya kayak gini, kayak gue pengen ketemu lu, kayak lu jangan kayak gitu dong, gue nggak mau lu kayak gitu. Tuntutannya sebenarnya banyak. Kayak contoh nih gue bisa lagi nih, itu soal apa namanya waktu. Tapi lu pernah nggak sih cewek lu kayak sampai ngomong kayak kok lu nggak post gue di Instagram? Nggak, ini nggak terjadi sekarang. Oh. Nggak terjadi sekarang. Sekarang nggak terjadi. Tapi Cuman dulu pernah. Tapi gue juga pernah. Lu pernah? Pernah. Nah, lu?
gue bilang ini nggak tahu ini gue kayak tapi gue ada brengseknya tuh. Backstreet ya? Enggak, brengseknya. Oh Backstreet. Backstreet lagi, gue kira di Backstreet. Ceweknya minta post foto gue berdua di Instagram, oke, gue post. Tapi dia kagak, kan brengsek. Itu dia bang, itu dia kan kalau cowok Gue diam, Kalau- terus akhirnya oke, nanti di timeline ya apa? Instastory ya? Instastory. Gitu kan. Ya udah. Jangan di Instastory dong, di ini aja, Di feeds. di feed gitu kan. Wah itu kampret sih. Ya udah di feed, udah Instastory juga. Udah. Cuma kan dia nggak tahu. Dia ini orang kok kagak ngepost, nggak untungnya udah gua hidden. Lu hide kampret. Jadi itu soal dulu post ya. Dulu gue pernah sampai dia tuh negative thinking. Kayak, hah kenapa nggak mau ngepost gue gitu kan? Itu takutan sebenarnya. Nah dia tuh kayak dia tuh ada transisi kayak, kalau gue kurang ya. Iya benar. Gue kalau dari gue nih ya, gue kalau punya pasangan gitu, jujur gue tuh jarang banget kayak Insta story kayak foto dia doang, foto gue berdua, gue jarang. Palingan ada momen-momen tertentu kayak kita udah lama gak ketemu terus ketemu, Ya, kayak benar. ngupload. Kadang-kadang juga gue kalau lagi di rumah udah lama gak ketemu, ada foto dia, gue upload di Instagram kayak nggak tahu gitu. Terus dia juga pas gue ngupload kayak senang-senang gitu, kayak gimana sih Ya, cewek-cewek cewek-cewek kayak paling perhatiin tuh kayak gimana gitu. Memang senang sebenarnya diakuin, gitu. Senang diakuin, cuman dia mungkin penyampaiannya ada yang salah, ada yang benar gitu. Iya, Penyampaiannya iya. gitu kan. Kalau penyampaiannya salah, kita merasa oh ini orang kok kayak nuntut gitu, bukan kayak gimana sih? Bukan. Jatuhnya kalau dibilang kayak ngatur atau gimana gitu Hmm. kan, gitu kan. Maksudnya lu mau minta diakuin gitu kan, biar nanti cewek-cewek di IG tuh pada tahu kalau gue udah punya cewek gitu. iya Kan benar. nggak tahu kayak gitu kan. Cuma sebenarnya pada dasarnya dia tuh mereka senang diakuin gitu aja. Memang seneng banget dia. Memang seneng. Ya cowok juga kalau diakuin seneng gak sih? Iya, sebaliknya juga. Tapi Sebaliknya juga gitu. ya gitu, gue juga kasusnya sih sama yang tadi dia bilang. Jadi dia minta post itu supaya biar orang-orang nggak Nggak deket- ngira nggak ngedeketin gua, Iya, biar saya nggak ada nggak- cewek. iya. Padahal aslinya mah gua sebenarnya tuh pengen post, cuma tapi tuh kayak momen-momen tertentu kayak Iya. misalnya lu jalan-jalan nih gua post gitu. Karena kan kadang gua tuh lebih sering kayak main tuh kayak sekitaran dekat-dekat aja lah gitu, kayak di rumah, terus kadang di rumahnya dia atau enggak ke kafe gitu. Iya. Kan itu kan hal yang kayak biasa gitu Iya. kan. Kecuali kayak kita jalan-jalan Jalan, jauh iya. gitu. Kayak Bandung contoh. Sesekali sih gue post kayak misalnya kayak misalnya lagi momennya pas gitu gue post gitu. Karena Pasti lu post tuh. iya, karena gue tuh gue tuh tipe orangnya nggak terlalu suka kayak memamerkan kemesraan ke media gitu. Karena Bagus itu. karena cukup Iya, emang cukup bagus itu. iya, jadi tuh karena menurut gue tuh kayak cukup gue dan dia yang tahu kalau gue punya hubungan kayak gini. Orang-orang tuh nggak perlu tahu gitu, nggak perlu diumbar-umbar gitu. Baru gua- Tapi ada sih. Ini buat apa ya? Ada juga yang ngumbar. Biasanya kalau yang ngumbar itu untuk nunjukin ke mantannya. Oh, ngerti gak sih? iya ngerti. Iya. Itu Gue dapet nih, gue juga dapet. Tapi itu ya. parah sih, men. Itu emang toxic sih menurut gue. Ya, bicara kayak gitu ya ngapain, biarin aja. Yes, bener juga sih bang. Nggak, harusnya ya sebenarnya. Cuma tergantung putusnya kenapa sebenarnya. Iya. Putus kenapa lu? Tapi- Putusnya diselingkuhin. Ya, nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Yang gue pengen tanya bang, lu ada nggak? Bang Mike, lu ada nggak kayak nuntut? Gue pengen di post dong. Seharusnya tindakan kayak gitu bener gak sih? Kayak lu bilang. Dulu iya, Dulu pernah tuh. dulu pernah. Ya, gue juga pernah. Seiring berjalannya waktu, cuek gue. Kalau gua sih nggak pernah ya. Maksudnya kayak gua tuh tipe orangnya cuek. Jadi kayak lu mau post ya post, enggak. Karena di situ jadi karena gua nggak kayak gitu, berarti gua ngerasa dia juga nggak harus kayak nuntut gua buat ngepost balik gitu. Karena Iya. karena ya karena gua terserah aja, karena ya udah gua pacaran sama dia, berarti gua percaya dong sama dia. Kayak dia tuh nggak bakal aneh-aneh Iya, lah di bener, sosial sama. media gitu sama cowok ya. Tapi namanya sosial media kita nggak ada yang tahu men. Ya itu. Bener gak sih? Kayak istilahnya kayak dunia kita sekarang sosial media tuh menjadi apa ya? Warning buat kita juga. Banyak sumpah dari hoax juga banyak kan. Iya. Masuk juga ke dalam ranah percintaan juga. Kita dibilang lu kalau pacaran benar-benar percaya 100% nih.
sama cewek lu? Kenapa? Lu kalau pacaran, selama pacaran gitu, lu percaya 100% nggak? Kalau gue sih karena gue tipe orang yang cuek, terus gue udah belajar kayak untuk ikhlas gitu, kayak apa yang terjadi gue ikhlas. Nah di situ berarti kalau bisa dilihat-lihat mah percayaan gue tuh bisa dibilang 100% sih. Jadi kayak kalau misalnya lu mau selingkuhin gue, ya udah, berarti apa? Lu tuh nggak baik buat gue gitu. Jadi kalau misalnya kayak kepercayaan itu kan nyangkutnya kayak dia, contohnya kayak dia main gitu, kayak itu gue biarin aja, kayak ya udah lu main aja gitu, asal lu jaga kepercayaan gue, kayak lu tahu diri, lu tahu batasan, kayak gitu. Tapi kalau lihat nih cewek-cewek zaman sekarang, kalau punya circle cowoknya banyak, nah gimana? Itu paling banyak sih. Kalau Enggak, kalau lu punya cewek nih bang, lu punya cewek tapi circle cowoknya tuh banyak banget. Mungkin ceweknya bisa dihitung jari, bahkan 3-2 orang mungkin, tapi cowoknya bisa sampai 10, 8, 7. Iya itu cewek yang suka nongol sama cowok. Nah jujur ya, kalau dari gua sebenarnya nggak suka, tapi bukan berarti gua toksik. Iya. Ngerti gak sih kayak gue sih nggak ngelarang lu buat main sama siapa aja ya, kecuali ke cowok gue kenal. Contoh temen-temen gue nih, 5 orang nih, emang ceritanya kita satu circle nih. Iya. Terus gue pacaran sama nih orang. Terus dia otomatis sama circle gue juga dong. Kayak mereka main sama mereka tanpa ada gue juga, gue main aja. Iya. Karena emang circle kita kok. Tapi kalau emang itu gue nggak tahu nih berantainya nih, dia bilang itu teman SMP aku dulu. Main bareng, pertama reunian, terus main, kebiasaan nongkrong bareng, terus saya cewek 2 orang, cowoknya banyak lah. Kalau gua dibilang ngelarang, enggak, cuman gua mikir kayak tolong dong sadar, kayak masa harus gua ngomong baru lu bertindak, istilahnya kalau gua ngomong pasti bakal dicap toksik, yakin gua, itu gua yakin. Nah kalau lu berdua nanggepinnya gimana kalau punya pasangan kayak gitu? Dari siapa dulu nih? Bebas. Kalau misalnya gue ya, kalau gue misalnya tergantung sih, kayak misalnya gitu, misalnya kalau dia berdua bertiga, oke lah dia bisa bilang kayak dalam satu circle, misalnya cowoknya banyak ya, tapi teman ceweknya juga ada, misalnya 3 orang, terus dia bilang itu teman SMP aku gitu, itu gue paham, karena gue jujur gue ngerasain sih, kayak gue punya circle juga tuh isinya ada ceweknya juga. Kayak misalnya ada ceweknya tuh 3 orangan gitu, karena emang asik gitu, kayak asik, kan? Kayak kalau lu ada cewek gitu kayak asik juga, kayak dicerita-cerita, kayak kita jadinya seru-seruan bareng. Nah, gue bilangnya tergantung kenapa. Kalau misalnya dia sendiri, tapi cowoknya rame nih, itu kan kalau gue itu nggak benar sih. Rasanya enggak, gue nggak nganggapnya nggak benar. Iya, maksudnya perasaan lu bakal nggak benar. Iya, cuma gue kayak pasti muncul pikiran aneh-aneh, kayak lu sendiri, kayak tuh cowok rame gitu, biarpun dia sahabat dekat lu, belum tentu dia nggak bisa buat jahat ke lu gitu. Itu campur aduk tuh, yakin gue. Karena kalau misalnya kayak dia nggak sendiri nih misalnya temennya, ya oke lah, mungkin ada orang bisa berpikiran, mungkin ada orang berpikir gini, kalau misalnya temen yang ceweknya juga kerja sama dia gimana gitu, kayak ya itu mah maksudnya kayak karena dia bertiga gitu kan, mungkin lah, pasti ada satu orang yang berpikirnya jelas lah. Iya sih, gak mungkin 3-3 sama aja kepalanya. Gue ngomong jelas gak sih? Jelas ya begitu lah. Jelas. Kayak gue ngerti lo deh. Gue muter-muter gitu, tapi ya intinya gitu lah, semuanya tuh tergantung. Ini dia ngomong dari hati loh. Iya, kalau emang dia. Iya, karena gue ngomong dari hati itu karena ya emang pernah terjadi gitu. Apalagi pakai feeling lo ngomongnya. Soalnya gini, cara pengucapan spellingnya itu kayak berasa ya. Itu biasa ya. Mungkin kalau dia cewek lebih pekanya ketimbang ceweknya. Nah, Kalau emang lu PCW nggak sih? Kenapa? Lu PCW nggak sih? Apa? Lu PCW nggak sih? Punya. Oh punya. Punya. Jadi menurut gue tuh kayak gini loh. Gue kenapa dia ngomong gue bisa nggak benar, karena jujur aja gue pernah gitu. Apalagi nih pengalaman gue ya, cewek gue itu ya. ini santai aja. Kalau ini terlalu perasaan gue. Ya kita meluruskan aja cewek gue itu. Iya, cewek. Anggap aja lah, cewek gue itu dia dalam satu circle-nya itu, yang circle terdekatnya dia itu ada mantannya. Ada mantannya. Dan emang nih, gue
jujur ya, menurut lu gimana? Teman terbaik, circle terbaik, sahabat terbaik itu pasti dari SMP kan? Itu udah pasti. Itu udah pasti. Itu lu karena dalam waktu lama lu SMA masih ketemu, kuliah sekarang juga masih ketemu kan. Itu berasa dekat banget. Nah, itu dari circle terdekatnya itu ada mantannya. Dan mantannya itu tertoksik di hidup dia katanya. Jadi di situ makanya itu gue bilang tergantung. Karena ini kan dari pengalaman ya, makanya gue bisa berpendapat. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ada teman ceweknya, gue masih fine lah. Tapi kalau dia sendiri, gue wanti-wanti banget. Karena itu lu gelisah? Pasti gelisah. Kayak yang tertuju tuh bukan cowok lain lah, tapi tuh orang itu. Lu paham lah feel-nya lah. Paham orang. Aduh, jadi curhat ya. Kenapa ya bang ya? Terharu. Ini bapaknya banyak masalah kayak gini. Coba bang. Apa nggak ngalamin kayak gitu? Apa? Kalau gue sih dari awal ya, gue udah lihat nih misalnya ceweknya cowoknya banyak gitu. Terus gue suka sama dia gitu. Tapi kalau misalnya gue jadi sama dia, gue bisa nerima itu nggak gitu kan? Kalau gue sih lebih menilai di awal dulu. Gue dapet. Gue dapet kayak lu datang kehidupan dia untuk tidak merubah kehidupan dia sebelumnya gitu kan? Iya. Kalau misalnya gue menerima kehidupan dia, kalau gue menerima kehidupan dia, ya udah gitu kan. Jadi gue nggak masalah dia mau banyak teman, emang dari awal juga udah begitu. Oh iya. Gitu. Kecuali kalau misalnya dari awal dia biasa aja terus pas jadi tambah dia mau-mauan, nah parah kan? Iya. Berarti kan gue toksik dong. Iya. Kan gitu kan. Cuma lu keren, tapi dia keren sih. Kayak dia tahu nih cewek dari teman. Iya. Cowok ya, kalau Iya. cewek udah. Nah, cowok. Pemikiran lu, gue nangkep kayak lu datang ke kehidupan di cewek, lu nggak mundur nih dari awal karena dia ada banyak temen kan? Ya karena gue tahu dan gue tahu resikonya. Gitu. Tapi pas lu datang juga lu nggak merubah kebiasaan itu. Nggak merubah gitu kan. Gue nggak mau Perasaan lu gimana? merubah kehidupan dia. Hah? Perasaan lu gimana? Udah terlalu dewasa tuh gimana sih nih? Gue nggak ngerti. Gue nggak tahu yang childish atau gimana? Gini, gue gitu sih. Gue orangnya gue nggak mau mengubah dia, nggak mau mengubah karakter, nggak mau mengubah sifat. Yang bisa mengubah diri dia sendiri ya dia. Gitu doang. Jadi gini men. Bentar nih. Udah mulai dalam banget. Udah mulai dapat sifat gitu. Udah mulai dalam. Makanya itu simpel sih, gitu aja. Lo selalu ingat kalimat gini. Enaknya tuh cerita sama orang yang udah dewasa. Iya. Karena gini ya, kalau orang tua itu belum tentu dia dewasa, yang kayak gue bilang di awal tadi. Ada juga yang seumuran, tapi dia belum dewasa. Nah ini contoh orang dewasa. Kadang-kadang gue gila juga kok. Ya tapi itu bisa dipahamin lah. Ini orang tua nggak ada. Iya lanjut ya. kan gimana? Tadi kita udah bahas dari si cewek biasanya tuntutan soal waktu. Kalau kita biasanya soal circle. Iya. Nah, gue mau tahu nih bang, dari lu dulu. Biasanya tuntutan terberat apa cewek yang biasa dikasih ke lu? Tuntutan terberatnya itu apa? Terberat ya. Kayak lu bilang kayak anjir nih kayak Gue terbiasa dengan take and give. Gue terbiasa dengan take and give untuk diri gue sendiri. Jadi kalau misalnya gue nggak nuntut dia, ya lu ngapain nuntut gue? oh, nggak Bibi, gue nggak kuat nih, sumpah nih berat banget ya obrolannya. Tapi parah. Gue nerima lu begini ya udah begini gitu kan. Kalau lebih baik lagi ya syukur gitu kan. Gue juga nggak mau ngatur, tapi gue bisa ngasih masukan, diterima syukur nggak ya nggak apa-apa. Emang bener sih, Iya, karena itu doang. Karena Gitu gue kan. pernah berpikir tuh kayak Nah lu terus kita balikin lagi deh, lu nerima gue dengan begini nggak? Kan kalau dibalik begitu. Iya. Ya, Tapi bentar. Tapi kalau namanya cewek, kayak cewek nih, Nah. pasti bakal balikin kayak namanya juga cewek. Namanya juga Kayak contoh nih, kita nggak bisa maksa cewek untuk berpikir kayak lu bilang tadi apa? Take and give. Kayak lu nggak nuntut, jadi lu jangan nuntut gue balik gitu kan? Iya, iya. Tapi pasti cewek mikir kayak, ya gue wajar nuntut dong karena gue cewek. Nah, Apakah dia akan melakukan apa yang dipikirkan? Kan nggak mungkin juga bang. Tergantung juga, dia menuntutnya menurut apa dulu, dalam hal apa dulu. Gitu yang gue bilang, ya kan gue nggak tahu tuntutan Dalam di hal apa hubungan dulu? masing-masing kan Kalau beda-beda. misalnya ya kamu juga kesehatan tuh jangan minum terus atau gimana gitu kan misalnya kayak gitu. Oh oke, berarti kan kita sebenarnya bukan nurut apa kata dia, kita menghargai. Nice. Gitu doang. Nice. Kita bukan nurut, kita menghargai. Gitu. Di belakang aku juga enggak.
Hah? Dibilang takut juga enggak. Enggak, kita menghargai. menghargai. Kita menghargai. Sama lah, lu ngasih masukan ke cewek lu. Cewek lu melakukan gitu kan. Berarti kan lu ngerasa dihargai. Oh, omongan gua bener. Omongan gua Tapi ini nih, masa dilakuin gitu kan. Nggak mungkin dong lu ngasih masukan-masukan yang negatif gitu ya kan. Nah, Bang, bentar sorry gue potong nih. Ini sering banget gue denger kayak, lu takut lu sama cewek lu dibilang kayak gini-gini segala macam. Iya. Pulang cepet lah, pulang malaman lah. Gitu, nongkrong cepet banget lu. Takut lu sama cewek lu. Nah, kita hanya meluruskan saja ya. Kita bukan takut, tapi kita lebih menghargai. Menghargai. Kita lebih menghargai, beda. Sebenarnya yang bilang takut itu yang lebih kasihan. Iya, karena istilahnya kalau takut apa sih? Takut gini, kadang konteksnya kalau dia takut itu berarti dia tuh kayak takut kehilangan banget gitu. Pasti kalau namanya takut ada tekanan. Iya, tekanan. Tekanan itu pasti ada. Cuman kalau namanya menghargai, ya Itu lu menghargai. kayak legowo istilahnya kayak, yaudah gue ikut kata-kata lu, gua kayak santai aja. Iya, benar. Lu punya Nggak usah pacar tekanan. di awal juga pasti lu udah tahu bagi waktu mana itu nanti waktu buat pacar lu, buat teman lu, buat keluarga dan buat diri lu sendiri. Ya. Iya sih benar. Pertama, lu yang bisa ngatur waktu, gitu kan. Kedua, untuk ke pacar kita hanya bisa ngasih pengertian. Udah itu aja. Ini Kok diem? gini ya. Kenapa nih? Jadi salah ngomong ya? Omongannya dari makin lama makin turun. Oh, sampai speechless. Gitu Ini aja. udah deep banget Bang, sumpah demi apapun. Udah deep Iya. banget. Lu jomblo, misalnya nih dari jomblo lu nggak ribet nih, Iya. ya kan? Lu punya pacar, masa lu ribet sih? Gitu kan? Jangan diribetin, santai aja. Benar, santai aja. Iya, Pikirin yang perlu dipikirin aja, yang nggak penting gak usah dipikirin. Nah, itu dia berarti istilah. Lu mau pusing, ya pusing lu mikirin duit, pusing dah, itu aja dah, ya kan? Iya sih benar. Iya. Nyari duit gimana nih nyari duit gua kantong apa menipis nih. Nah itu udah lu bisa pusing deh tuh. Lu pusing mikirin cewek itu nggak perlu. Wah, gila. Istilahnya gini ya, lu selagi bisa ngertiin gua nggak pusingin itu semua. Iya. Iya nggak sih? Kan pasangan tuh kan untuk pengertian, ya nggak? Iya. Itu aja. Bener banget sih. Simple ya kan. Thank you banget guys sudah luangin waktu buat dengerin podcast yang sederhana ini ya nggak sih? Iya. Kayak ini sebenarnya sorry aja nih kalau ada yang tersinggung sama obrolan kita nggak sih? Oh iya benar. Kan ini istilahnya kayak takut, ini nyinggung gue ya? Oh, Ya iya. kagak, men, ini dalam kehidupan kita kayak emang ini apa pengalaman kita masing-masing. Gue nggak ada nyinggung pengalaman siapa-siapa. Iya benar. Bener gak sih ya dari? Bener lah. Jadi yang tersinggung ya sorry aja nih, sorry aja. Iya. Jadi ya udah, enjoy the podcast.